Apakah kalian pernah merasa semakin banyak kalian belajar tentang trading, menonton berbagai video edukasi, mengikuti kelas, membaca buku, hingga bergabung dalam komunitas, namun justru semakin bingung? Semakin luas wawasan yang kalian miliki, justru semakin sulit menentukan arah. Semakin banyak strategi yang kalian pelajari, semakin ragu saat ingin mengeksekusi. Jika kalian pernah berada dalam fase itu, atau mungkin masih mengalaminya saat ini, tenang, kalian tidak sendiri. Dan justru dari situlah saya mulai menyadari satu hal penting, bahwa dalam dunia trading, semakin banyak informasi tidak selalu berarti semakin jelas arahnya. Dalam video ini, saya ingin berbagi 5 fakta penting yang saya sadari setelah melewati fase kebingungan karena terlalu banyak belajar. Saya akan menguraikan alasan di balik fenomena ini, berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang trader yang pernah terjebak dalam fase yang sama. Jadi, tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Dulu saya berpikir, kalau saya ingin cepat mahir dalam trading, ya tinggal belajar sebanyak mungkin. Jadi saya lakukan itu, saya menonton semua video edukasi tentang candlestick, berbagai macam indikator, price action, semuanya saya lahap. Saya download semua e-book yang katanya wajib dibaca, saya daftar kelas online, bahkan ikut webinar berbayar. Saya pikir, kalau saya bisa mengerti semuanya, saya pasti akan bisa profit setiap hari. Tapi kenyataannya, setiap kali saya buka chart, saya tetap bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Satu analisa bilang ini bullish, satu indikator bilang overbought, satu teori lain bilang tunggu konfirmasi dulu. Akhirnya saya hanya duduk terpaku di depan layar, dan tidak melakukan entry apapun. Dan yang lebih parah, saya entry karena takut ketinggalan, bukan karena yakin. Dan disitulah saya sadar, selama ini saya sibuk menumpuk ilmu, tapi tidak benar-benar melatih keterampilan. Saya berpikir banyak belajar sama dengan makin jago, padahal yang saya kumpulkan hanya informasi, bukan pengalaman. Belajar itu penting, tapi belajar tanpa praktek, tanpa memahami diri sendiri, cuma akan membuat kita menjadi analis, bukan trader. Dan market tidak butuh analis yang pintar teori. Market butuh trader yang tenang, yang bisa ambil keputusan sederhana di tengah informasi yang serba kompleks. Setelah menyadari bahwa terlalu banyak belajar tidak otomatis membuat saya mahir, itu membuat saya menyadari masalah lainnya, yaitu saya mulai kehilangan arah. Saya tidak lagi tahu siapa saya sebagai seorang trader. Pendekatan apa yang sebenarnya saya yakini pun menjadi kabur, karena saya terlalu sering berubah-ubah. Hari ini saya mencoba sistem breakout karena melihat seseorang profit besar darinya. Besoknya saya pindah ke strategi support dan resisten karena membaca strategi tersebut dari buku. Lusa, saya kembali mempelajari indikator RSI dan MACD karena ada video YouTube yang membahasnya panjang lebar. Akhirnya, saya seperti menumpuk begitu banyak alat dan strategi tanpa benar-benar tahu cara menggunakannya. Dan yang lebih parah, karena saya tidak punya arah, saya menjadi sangat mudah goyah. Satu komentar dari grup Telegram saja bisa membatalkan rencana trading yang sudah saya susun dengan matang. Satu video edukasi bisa membuat saya mengganti sistem di tengah jalan, sehingga saya tidak pernah memberi waktu cukup untuk satu metode berkembang dalam diri saya. Inilah krisis yang dialami banyak trader zaman sekarang. Kita bukan kekurangan informasi, kita justru kelebihan informasi, dan itu membuat kita kehilangan arah. Solusinya bukan lagi menambah referensi, tapi menyaring dan menyesuaikan. Temukanlah gaya trading yang paling cocok dengan kepribadian dan cara berpikir Anda masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, yang paling cocok adalah price action. Bukan karena katanya paling akurat, tapi karena bagi saya, price action itu sederhana, dan logikanya masuk akal untuk saya yakini dan jalani. Jadi intinya, trading itu bukan soal cari sistem paling sakti, tapi soal menemukan pendekatan yang bisa membuat Anda nyaman, tenang, dan konsisten.
Saya dulu berpikir, selama saya paham teorinya, saya pasti bisa mengeksekusinya dengan baik. Saya merasa cukup percaya diri karena saya tahu apa itu support dan resisten, saya bisa menghafal pola candlestick, dan saya bisa mengatur money management. Tapi kenyataannya, ketika market mulai bergerak cepat, semua teori itu seperti bercampur, membuat saya menjadi bingung. Saya malah jadi terlalu banyak berpikir, membandingkan terlalu banyak skenario, takut salah entry, dan takut floating merah. Disitulah saya mulai sadar, ilmu yang tidak pernah saya praktekkan secara konsisten, tidak pernah benar-benar menjadi keterampilan dari diri saya. Saya hanya pandai secara teori, tapi lemah secara eksekusi. Dan di situ saya jadi semakin mengerti, bahwa dalam dunia trading, tahu itu belum cukup. Skill tidak dibangun dari hafalan, tapi dari pengalaman langsung di chart, dari rasa grogi saat membuka posisi, dari jantung yang deg-degan waktu harga hampir terkena SL, dan dari keputusan-keputusan kecil yang terus dilatih. Setiap praktek, baik yang berhasil maupun yang gagal, meninggalkan jejak. Dan jejak itulah yang secara perlahan membentuk intuisi seorang trader. Bukan dari berapa banyak video yang ditonton, tapi dari berapa banyak keputusan yang pernah diambil dan dievaluasi. Jadi kalau hari ini Anda merasa sudah belajar banyak tapi tetap bingung di market, mungkin masalahnya bukan pada ilmunya, tapi karena Anda belum cukup mempraktekkan ilmu tersebut secara langsung dengan konsisten. Solusinya mulai dari yang sederhana. Backtest satu strategi secara konsisten, uji di akun demo atau akun kecil, amati reaksi Anda, perhatikan setiap kesalahan, dan jangan buru-buru cari ilmu baru. Tetap di satu pendekatan sampai Anda benar-benar paham pola pikirnya. Karena hanya lewat praktek yang berulang, sebuah teori bisa benar-benar menjadi kebiasaan berpikir dan bertindak, baru setelah itu menjadi sebuah keterampilan. Saya pernah berada di fase yang sangat membingungkan. Di satu sisi saya merasa sudah belajar begitu banyak. Saya sudah tahu teori money management, saya paham konsep risk reward, saya bahkan punya jurnal dan catatan strategi entry saya sendiri, semuanya tertulis rapi. Tapi entah kenapa, begitu berhadapan dengan market yang bergerak liar, saya tetap panik. Begitu floating merah, saya malah enggan melakukan cut loss. Berharap harga akan berbalik arah, namun justru malah semakin parah. Dan di titik itu saya sadar, ternyata pengetahuan saya memang berkembang, tapi psikologi saya masih tertinggal jauh. Saya masih belum benar-benar tumbuh sebagai pribadi seorang trader. Saya masih belum kuat mental, belum siap kehilangan, belum siap untuk salah. Saya kira selama saya banyak belajar, saya akan semakin percaya diri. Namun kenyataannya saya hanya pintar secara teori, tapi rapuh saat menghadapi kenyataan. Dan disinilah titik baliknya. Saya mulai memahami satu hal penting. Psikologi dalam trading tidak bisa dibentuk hanya dengan membaca buku atau menonton video. Psikologi hanya terbentuk ketika kita terus berlatih menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa kadang analisa kita bisa salah, bahwa kadang setup terbaik pun bisa terkena SL, bahwa ketakutan dan keserakahan akan selalu ada, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Trading itu bukan sekedar menguasai chart, tapi juga menguasai diri sendiri. Dan sayangnya, tidak ada jalan pintas untuk itu. Kita harus melewati masa-masa frustasi, harus merasakan kecewa, dan harus gagal berkali-kali. Semua rasa pahit tersebut akan membentuk mental kita, untuk menjadi trader yang tidak hanya paham market, tapi juga paham bagaimana dirinya bereaksi di dalam market. Dan saat itulah trading mulai terasa berbeda. Bukan karena marketnya lebih mudah, tapi karena kita sudah lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah menyadari semua fakta sebelumnya, mungkin dari kalian ada yang sempat bertanya dalam hati, kalau memang masalahnya sebanyak ini, terus saya harus apa? Saya pernah sampai di fase di mana saya muak untuk belajar lagi. Karena setiap ilmu yang saya pelajari justru membuat saya semakin bingung dan semakin ragu. Satu mentor bilang A, buku lain bilang B, dan YouTube bilang C. Akhirnya saya berpikir, mungkin saya memang tidak cocok untuk trading,
dan mungkin saya harus berhenti saja. Tapi kemudian saya sadar, masalahnya bukan di ilmunya. Masalahnya ada di cara saya belajar. Saya belajar tanpa arah. Saya serakah terhadap ilmu, seperti saya serakah terhadap profit. Saya konsumsi terlalu banyak teori tanpa pernah benar-benar mengujinya. Akhirnya saya ubah caranya. Saya mulai dari satu pendekatan yang paling saya pahami dan yakini. Saya tidak peduli itu sempurna atau tidak, yang penting saya bisa memahami logika di baliknya. Lalu saya latih berulang-ulang, saya membuat jurnal, saya tulis apa yang saya lihat, saya dokumentasikan thread saya, alasannya, hasilnya, emosinya. Saya berhenti jadi kolektor strategi, dan mulai membangun sistem, membangun proses, dan membangun disiplin. Dan disitulah titik baliknya muncul. Bukan karena saya menemukan Holy Grail, tapi karena saya akhirnya tahu apa yang saya cari. Saya tidak lagi belajar untuk tahu lebih banyak, tapi saya belajar supaya bisa melakukan lebih baik, dan itu membuat semuanya jadi lebih jelas dan lebih tenang. Itu semua adalah beberapa pelajaran paling penting yang saya sadari setelah bertahun-tahun gagal di market karena terjebak dalam fase terlalu banyak belajar. Selama perjalanan trading ini, saya pernah merasa putus asa, pernah merasa kehilangan arah, dan bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Tapi justru dari kegagalan-kegagalan itulah saya belajar untuk membaca market, bukan dengan lebih banyak membaca buku, tapi dengan membaca diri sendiri. Sampai hari ini, saya masih bisa rugi di market. Tapi bedanya sekarang, saya tahu bagaimana membatasi resiko saya, dan bagaimana memaksimalkan profit dari sistem yang saya gunakan. Karena pada akhirnya, itulah pekerjaan seorang trader. Bukan tentang selalu benar, tapi tentang bisa bertahan, bisa disiplin, bisa sabar, dan tetap konsisten, bahkan ketika market tidak sesuai harapan.